Jemi, ada satu pertanyaan yang diam-diam sering kita pikirkan. Bagaimana caranya hidup tenang di dunia yang terlalu cepat menilai, terlalu mudah tersinggung, dan terlalu banyak drama? Di tengah semua tekanan, ekspektasi, dan komentar yang datang, dari luar, kadang tanpa kita minta, diri kita perlahan menjadi lelah. Terseret emosi yang naik turun, mudah terpancing, mudah tersinggung, mudah merasa gagal hanya karena satu penolakan. Kita hidup dalam generasi yang tahu banyak, tapi jarang benar-benar tenang. Itulah kenapa kita butuh ruang. Ruang untuk memahami bahwa tidak semua hal perlu kita respons. Tidak semua hal di luar diri kita layak untuk mengendalikan batin kita. Dan itulah yang akan kita bangun di sini. Selamat datang di Arah Baru. Sebuah ruang untuk menata kembali arah hidup. Bukan dengan motivasi yang memaksa kita selalu kuat, tapi dengan kesadaran bahwa ketenangan itu bisa dilatih, bahwa emosi bisa diatur, bahwa kita bisa belajar untuk tidak reaktif dan tetap tenang meski dunia ribut. Disinilah ajaran Stoik menjadi cahaya, bahwa bukan dunia yang harus berubah agar kita bahagia, tapi sudut pandang kita, bahwa bukan orang lain yang harus selalu mengerti kita, tapi kita yang belajar mengerti diri sendiri. Stoikisme bukan ajaran kuno yang kaku, tapi prinsip hidup yang relevan, tentang menerima apa yang tidak bisa dikendalikan, tentang memilih untuk tidak terluka oleh hal-hal kecil, tentang tidak mudah tersinggung karena kita paham, emosi bukan sesuatu yang harus kita sembah. Hari ini, kita mulai perjalanan itu, menuju hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar. Bukan karena dunia menjadi lebih baik, tapi karena diri kita jadi lebih siap. Ini adalah arah baru, dan kamu sedang melangkah ke dalamnya. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa jika kita cukup baik, cukup berusaha, cukup tulus, maka hidup akan berpihak, bahwa semua akan berjalan sesuai rencana. Tapi semakin dewasa, kita sadar, dunia tidak bekerja dengan rumus seideal itu. Kita bisa jujur tapi tetap disalahpahami. Kita bisa mencintai tapi tetap ditinggalkan. Kita bisa bekerja keras tapi tetap gagal. Dan itu menyakitkan karena dalam hati kecil kita masih percaya bahwa hidup seharusnya adil. Tapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang menampar kesadaran. Hidup tidak tunduk pada kehendak kita. Yang bisa kita kendalikan hanya diri kita sendiri. Filsuf Stoik seperti Epictetus pernah berkata, hal yang mengganggu manusia bukan peristiwa itu sendiri, tapi pandangan mereka terhadap peristiwa itu. Artinya bukan penolakan itu yang menyakitkan, tapi tafsir kita terhadap penolakan itu. Bukan kegagalan yang membuat kita jatuh, tapi ekspektasi kita yang tidak terima bahwa hasilnya tidak sesuai harapan. Kita sering menderita bukan karena dunia terlalu kejam, tapi karena kita terlalu ingin mengendalikannya. Kita ingin semua orang paham maksud hati kita. Kita ingin semua situasi berjalan seperti yang kita bayangkan. Padahal itu mustahil. Dan ketika kenyataan menolak tunduk, kita hancur. Kita baper. Kita overthinking. Kita marah, sedih, kecewa, lalu menyalahkan keadaan, atau bahkan menyalahkan diri sendiri. Padahal ada satu kebebasan yang tak bisa dirampas siapapun. Kebebasan untuk memilih sikap. Kita tidak bisa mengendalikan omongan orang, tapi kita bisa memilih untuk tidak teracuni. Dulunya, kita tidak bisa mengatur bagaimana dunia berlaku, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita merespons. Dan disitulah kekuatan sejati manusia. Bukan pada seberapa besar ia bisa mengatur dunia, tapi pada seberapa teguh ia menjaga batinnya tetap tenang, meski dunia di luar sedang kacau. Bayangkan, kamu naik kapal di tengah badai. Kamu tak bisa mengatur arah angin, tapi kamu bisa menyesuaikan layar. Kamu tak bisa membuat laut menjadi tenang, tapi kamu bisa memperkuat kendali atas kemudimu. Begitu juga hidup. Dunia tak akan pernah sepenuhnya bisa kamu kendalikan, tapi sikapmu, reaksi emosimu, dan caramu menafsirkan kejadian, itu sepenuhnya milikmu. Hidup tenang bukan karena dunia mendadak baik,
tapi karena kamu berhenti mencoba menjadi penguasa atas segala hal dan mulai menjadi tuan atas dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengontrol hal-hal yang tak bisa dikontrol, kamu akan merasakan ketenangan yang lama sekali tidak kamu temui. Karena ternyata yang membuat kita lelah bukan masalah itu sendiri, tapi upaya sia-sia untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah ada dalam kuasa kita. Kita hidup di zaman yang terlalu bising. Opini ada di mana-mana. Seseorang baru saja berbicara, yang lain langsung mengomentari. Seseorang memilih jalannya sendiri, langsung dinilai aneh. Dan dalam kebisingan itu, kita sering lupa satu hal penting. Pendapat orang lain bukan cermin utuh tentang siapa kita sebenarnya. Seringkali, yang menyakitkan bukan peristiwa, tapi kata-kata, omongan, label, penilaian. Dia terlalu pendiam, dia terlalu ambisius, dia nggak cukup keren, dia gagal. Dan tanpa sadar kita mulai menyerapnya. Kita mulai merasa apa yang mereka katakan mungkin benar. Kita mulai meragukan diri kita sendiri, hanya karena komentar yang dilontarkan tanpa empati. Tapi dalam filosofi Stoik, ada prinsip penting. Orang berbicara bukan dari kebenaran, tapi dari sudut pandang mereka sendiri. Mereka bicara dari luka, dari pengalaman bias dan keterbatasan mereka. Jadi ketika seseorang meremehkanmu, bukan berarti kamu rendah. Itu bisa jadi karena dia tak pernah tahu betapa keras kamu berjuang. Ketika seseorang menyebutmu gagal, itu bisa jadi karena dia hanya menilai dari hasil, bukan dari prosesmu. Ketika seseorang bilang kamu nggak cukup, itu bisa jadi karena mereka pun merasa tidak cukup dengan dirinya sendiri. Seperti kacamata berwarna yang dikenakan seseorang, apa yang mereka lihat akan selalu terpengaruh oleh warna itu. Jika mereka terbiasa dengan sinis, mereka akan melihat segalanya dengan curiga. Jika mereka tumbuh dalam lingkungan yang kritis, mereka akan menghakimi lebih dulu sebelum mengerti. Maka, berhati-hatilah. Jangan menelan mentah-mentah semua yang dikatakan orang. Dan jangan terburu-buru merasa gagal, buruk, atau salah. Hanya karena seseorang menilaimu dari luar. Filsuf Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu tersinggung oleh sesuatu, maka sesungguhnya kamu sendiri yang memilih untuk tersinggung." Karena pada akhirnya, kekuatan untuk melindungi harga dirimu bukan terletak di mulut orang lain, tapi di kesadaranmu sendiri. Pahami ini, tidak semua penilaian orang perlu kamu jawab. Tidak semua komentar perlu kamu bawa tidur. Dan tidak semua suara harus kamu izinkan masuk ke ruang hatimu. Jangan habiskan hidupmu untuk menjelaskan diri pada orang yang sudah memutuskan untuk tidak mengerti. Jangan bentuk dirimu hanya untuk sesuai dengan ekspektasi orang yang bahkan tak tahu siapa kamu sebenarnya. Karena kamu tak lahir untuk menjadi pantulan. Kamu lahir untuk menjadi utuh. Dan ketika kamu belajar membedakan mana opini, mana kenyataan, kamu akan mulai hidup dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih damai karena kamu tahu yang paling penting bukanlah bagaimana dunia menilaimu, tapi bagaimana kamu menilai dirimu sendiri saat dunia sedang tak mengerti. Kita tidak bisa memilih apa yang akan terjadi dalam hidup. Kadang hal buruk datang tanpa aba-aba. Kadang orang mengecewakan saat kita paling berharap. Kadang keadaan tak berpihak, meski kita sudah berusaha sepenuh hati. Tapi di titik itu, kita punya satu kekuatan terakhir yang sering kita lupakan. Cara kita merespons. Banyak orang percaya bahwa situasilah yang menentukan hidup kita. Bahwa kalau keadaan buruk, kita akan buruk. Kalau orang menyakiti, kita punya hak untuk membalas. Kalau hidup keras, kita boleh menyerah. Tapi Stoikisme membalik semua itu. Filsuf Epictetus berkata, bukan kejadian yang melukai kita, tapi cara kita merespons kejadian itu. Dan itu benar. Dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tapi merespons dengan cara yang sangat berbeda. Satu orang jatuh dan tenggelam dalam kecewa. Yang lain jatuh juga, tapi bangkit dengan kepala lebih tegak. Apa bedanya? Respon, bukan nasib, bukan takdir.
tapi keputusan batin. Karena pada akhirnya kamu bisa marah saat dihina, atau memilih diam. Kamu bisa menyerah saat gagal, atau belajar dari kegagalan itu. Kamu bisa tenggelam dalam emosi, atau berdiri di atasnya sebagai tuan atas pikiranmu sendiri. Stoikisme mengajak kita untuk membedakan antara dua hal, apa yang terjadi di luar dan apa yang terjadi di dalam. Yang di luar tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya, tapi yang di dalam adalah milikmu sepenuhnya. Bayangkan ini seperti panah yang datang ke arahmu. Kamu mungkin tidak bisa menghentikan panah itu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak membiarkannya menancap dalam-dalam. Kamu bisa memilih untuk tidak memelihara luka itu jadi dendam. Kamu bisa memilih untuk tidak membalas. Itulah kekuatan dari kesadaran diri. Saat kamu belajar memisahkan dirimu dari emosimu, kamu tidak lagi menjadi budak dari situasi. Kamu tidak lagi bergantung pada dunia untuk merasa tenang. Kamu menjadi sumber ketenangan itu sendiri. Kamu bisa memilih diam saat dunia mengajak berteriak. Kamu bisa memilih tenang saat orang lain sibuk menyulut amarah. Dan itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu dewasa. Karena orang yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling sadar kapan harus berbicara dan kapan harus membiarkan diam berbicara lebih banyak. Hidup akan terus memberi ujian. Akan ada hal-hal yang tidak adil, orang-orang yang mengecewakan, dan situasi yang membuatmu merasa tidak berdaya. Tapi ingat, kamu tetap punya satu hal yang tak bisa diambil siapapun, pilihan untuk merespons dengan tenang. Dan itulah yang akan membentuk karaktermu. Bukan apa yang terjadi padamu, tapi siapa kamu ketika itu terjadi. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Informasi datang detik demi detik, emosi terpancing bahkan sebelum kita sempat berpikir. Kita dikritik, langsung tersinggung. Kita dilukai, langsung ingin membalas. Kita kecewa, langsung menyalahkan. Tapi ada jarak yang sering diabaikan. Jarak yang terlihat kecil, namun di sanalah letak kedewasaan manusia. Jarak antara stimulus dan respon. Stoikisme mengajarkan kita seharusnya tidak langsung bereaksi pada apa yang terjadi, karena reaksi adalah gerak otomatis, sementara respons adalah keputusan sadar. Reaksi adalah marah karena terbiasa begitu. Respons adalah diam dan memilih mengerti. Reaksi adalah melawan karena merasa diserang. To response adalah memahami bahwa tidak semua serangan perlu dibalas. Orang yang bereaksi cepat seringkali menjadi korban dari emosinya sendiri, tapi orang yang belajar merespons, ia sedang membangun kerajaan kecil di dalam dirinya. Ia sedang menciptakan ruang antara apa yang terjadi dan siapa dirinya. Dan ruang itulah yang menjadi benteng. Benteng untuk tidak langsung marah saat dikritik. Benteng untuk tidak langsung tersinggung saat dinilai. Benteng untuk tidak langsung runtuh saat ditolak. Marcus Aurelius pernah menulis dalam jurnalnya, saat kamu terganggu, sebenarnya bukan orang lain yang membuatmu terganggu, tapi penilaianmu sendiri tentang mereka, dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu. Bayangkan kekuatan itu, bahwa kamu bisa memilih untuk tidak dikuasai oleh emosi, bahwa kamu bisa menghadapi hinaan dan tetap tenang, bahwa kamu bisa menahan kata-kata yang sebenarnya bisa menyakiti balik dan memilih untuk tidak mengucapkannya. Bukan karena kamu takut, bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sadar, tidak semua hal pantas mendapatkan energi dan harga dirimu. Reaksi adalah produk dari ego. Respons adalah buah dari latihan batin. Dan latihan ini tidak instan. Butuh kesadaran harian. Butuh kegagalan yang terus diperbaiki. Butuh jeda sebelum menjawab. Butuh diam sebelum membalas. Karena orang yang kuat bukan orang yang paling cepat membalas, tapi yang paling bijak menunda. Menunda untuk menilai. Menunda untuk berpikir. Menunda untuk memilih mana yang benar-benar perlu direspons dan mana yang cukup dilewati. Kamu akan lebih damai bukan karena dunia berhenti menyakitimu, tapi karena kamu berhenti membiarkan dunia mengatur emosimu. Maka jangan buru-buru bereaksi.
Berlatihlah untuk merespons, karena setiap kali kamu memilih respons yang tenang, kamu sedang menyelamatkan harga dirimu. Kamu sedang membentuk karakter yang tak tergoyahkan, dan dari situlah kedewasaan lahir. Bukan dari apa yang kamu capai, tapi dari bagaimana kamu mengendalikan dirimu saat emosi ingin mengambil alih segalanya. Banyak orang salah paham tentang makna ketenangan. Mereka pikir, hidup tenang adalah hidup yang tanpa beban. Tidak ada masalah, tidak ada konflik. Semua orang menyukai kita, semua berjalan sesuai rencana. Tapi kenyataannya, hidup seperti itu tidak ada. Kita hidup di dunia yang kompleks, penuh kejutan, ketidakpastian, dan pertemuan antara kehendak kita dengan kenyataan yang tak selalu sejalan. Jadi jika kamu sedang mengalami masalah, kecewa, kesulitan, bukan berarti kamu gagal dalam mencapai hidup yang tenang. Bisa jadi, justru disitulah kamu sedang belajar ketenangan yang sejati. Karena tenang itu bukan kondisi luar. Tenang itu kekuatan dalam, bukan berarti badai berhenti datang. Tapi berarti kamu tetap bisa berpijak, bahkan saat angin kencang menerpa dari segala arah. Filsuf Seneca pernah menulis, kebahagiaan dan ketenangan bukanlah ketiadaan penderitaan, tetapi kemampuan untuk tetap teguh di tengah penderitaan. Bayangkan ini, laut yang tenang bukan karena tak ada ombak, tapi karena dasarnya kokoh. Begitu juga manusia, kamu akan tetap menghadapi masalah. Konflik akan tetap datang, kadang dari luar, kadang dari dalam diri sendiri. Tapi yang membedakan adalah cara kamu berdiri di tengah semua itu. Kamu bisa belajar menerima hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Kamu bisa belajar menenangkan dirimu sendiri, tanpa bergantung pada validasi dari luar. Kamu bisa menata napas, merangkul kenyataan, dan berkata dalam hati, aku memilih tetap waras, aku memilih tetap sadar. Meski dunia sedang tidak ramah, orang yang benar-benar tenang bukanlah orang yang tak punya masalah, tapi orang yang tidak memperkeruh masalah itu dengan kekacauan emosinya sendiri. Seringkali yang membuat kita lelah, bukan kejadian tapi cara kita bereaksi berlebihan. Kita terlalu banyak melawan, terlalu keras menyangkal, terlalu berharap segalanya berjalan seperti kemauan kita. Padahal, dalam stoikisme ada prinsip penting, amor fati, mencintai takdir, menerima kenyataan, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kita. Jadi ketika hidup tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, kamu tidak serta-merta kehilangan kendali. Kamu belajar mendengar, mengamati, dan bertumbuh dari dalam. Karena hidup tenang bukanlah hidup yang kosong dari guncangan, tapi hidup yang penuh kesadaran, bahkan saat sedang diguncang. Jadi jangan iri pada hidup orang lain yang tampak damai. Dari luar, bisa jadi mereka pun sedang bergumul dalam diam. Tenang itu bukan pertunjukan. Tenang itu latihan batin. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak mengeluh, tidak menyalahkan, tidak lari dari kenyataan, disitulah kamu sedang menanam dari ketenangan yang tidak bergantung pada dunia. Ada rasa yang sulit dijelaskan saat kita memposting sesuatu dan menunggu siapa yang menyukai. Saat kita bercerita dan diam-diam berharap orang akan mengagumi. Saat kita bekerja keras, bukan untuk kepuasan batin, tetapi untuk pengakuan dari luar. Manusia modern hidup dalam ruang yang bising. Bising oleh komentar, oleh perbandingan, oleh rasa takut ketinggalan. Kita hidup bukan hanya untuk menjalani hari, tapi juga untuk dilihat. Dilihat berhasil, dilihat kuat, dilihat baik-baik saja. Tapi di balik semua itu kita sedang haus validasi. Dan celakanya makin kita haus validasi dari luar, makin kita kehilangan pusat kendali dari dalam. Stoikisme mengajarkan kita satu prinsip yang sederhana, tapi sulit dijalani. Jangan menggantungkan rasa nilai dirimu pada pendapat orang lain. Filsuf Epictetus berkata, jika kamu ingin bebas, jangan jadikan pendapat orang lain sebagai rantai yang kamu peluk sendiri. Karena begini, saat kamu hidup demi dilihat orang lain, kamu sedang menyerahkan harga dirimu pada tangan yang tak stabil.
Hari ini mereka memujimu, besok mereka lupa. Hari ini mereka mendukungmu, besok mereka menjatuhkanmu. Dan kamu akan naik turun seperti daun tertiup angin, karena tidak punya akar dalam diri sendiri. Kita seringkali lupa bertanya, apa aku? Sungguh ingin ini, atau hanya ingin terlihat seperti orang yang punya ini? Pertanyaan itu penting, karena bisa jadi kamu tidak capek karena pekerjaanmu. Tapi karena kamu terus-menerus bekerja untuk membuktikan sesuatu ke orang yang bahkan tidak peduli. Berhenti sejenak. Tanya dirimu sendiri, apa yang kamu lakukan ini berasal dari keyakinan? Atau hanya demi validasi? Bayangkan hidup yang tidak lagi bergantung pada likes, pujian, dan pengakuan. Bayangkan kamu tetap berkarya meski tidak ada yang melihat. Bayangkan kamu tetap bahagia meski tidak ada yang memuji. Itu bukan kesepian. Itu kemerdekaan. Ketika kamu berhenti mengejar validasi dari luar, kamu mulai menemukan sumber keutuhan dari dalam. Kamu tidak lagi mudah tersinggung karena dikritik. Tidak lagi memaksa orang lain menyukai kamu. Dan tidak lagi menyiksa diri sendiri hanya untuk sesuai dengan standar orang lain. Ingat ini, nilai dirimu tidak ditentukan oleh jumlah sorotan, tapi oleh seberapa terang kamu bersinar meski tak dilihat siapapun. Berlatihlah membangun suara dari dalam. Suaranya kecil, tapi jujur. Suara yang tidak selalu membuatmu populer, tapi membuatmu damai. Dan saat kamu berdiri karena keyakinanmu sendiri, bukan karena sorakan orang lain, disitulah kamu benar-benar bebas. Bukan bebas dari komentar, tapi bebas dari ketergantungan akan komentar. Itulah ketenangan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Ketenangan yang lahir dari seseorang yang tidak butuh tepuk tangan, karena ia tahu langkah kakinya sendiri sudah cukup untuk membuat hidupnya berarti. Tidak ada satu pun dari kita yang bisa menghindari masalah. Kita akan terluka, kita akan kecewa, kita akan kehilangan hal-hal yang kita cintai. Itu bukan kegagalan, itu hidup. Tapi bagaimana kalau kita mulai melihatnya dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau masalah itu bukan musibah tapi latihan, bukan hukuman tapi guru? Stoikisme mengajarkan bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengasah, untuk tumbuh, untuk mengenali bagian terdalam dari diri kita sendiri yang selama ini tertutup kenyamanan. Filsuf Marcus Aurelius menulis, api yang kuat membakar lebih terang saat angin bertiup kencang. Begitu juga jiwa manusia, semakin besar tantangannya, semakin besar potensi kekuatannya. Tapi kenyataannya, kita sering marah ketika hidup terasa berat. Kita bertanya, kenapa harus aku? Kita ingin semua cepat selesai. Kita ingin jalur yang halus tanpa lubang. Padahal jiwa yang lembek tidak lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari benturan, dari hari-hari yang membuatmu menangis, dari malam-malam yang penuh ragu, dari momen ketika kamu ingin menyerah, tapi tetap memilih untuk melangkah. Masalah itu seperti beban di gym. Ia berat, ia membuatmu lelah, tapi tanpanya kamu tidak akan tumbuh kuat. Jadi jika hidup sedang terasa berat, jangan buru-buru mengutuknya. Mungkin itu latihan dari semesta. Latihan untuk membuatmu lebih bijak, lebih sabar, lebih tangguh dari sebelumnya. Jiwa manusia seperti otot. Ia tidak menguat karena dilindungi, tapi karena terus dilatih. Dan setiap masalah yang datang adalah sesi latihan yang dirancang khusus untukmu. Lalu mungkin kamu bertanya, tapi kenapa harus terus-menerus diuji? Jawabannya adalah, karena kamu sedang dibentuk. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh. Untuk menjadi seseorang yang tidak mudah patah hanya karena dunia tidak bersikap manis. Jadi, ketika ujian datang, English Semisi Books ini selalu benar untukku. Cobalah berkata, ini bagian dari latihanku. Karena dengan begitu kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Kamu tidak lagi jadi korban dari keadaan. Kamu adalah murid yang sadar, dan setiap luka adalah pelajaran. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang, ke titik paling gelap dalam hidupmu, dan berkata dengan tenang, aku tidak suka masa itu,
tapi aku bersyukur pernah melaluinya. Karena tanpanya, aku tidak akan jadi sekuat ini. Jadi jangan hindari masalah. Hadapi juga dengan kesadaran, karena setiap masalah adalah latihan untuk jiwamu. Latihan untuk menjadi versi dirimu yang lebih dalam, lebih tahan, dan lebih damai. Kita tumbuh dengan bayangan bahwa kebahagiaan itu semacam hadiah. Hadiah yang akan datang kalau kita sudah cukup sukses, kalau orang lain sudah memperlakukan kita dengan baik, kalau kondisi dunia sudah sesuai harapan kita. Padahal, realitasnya, dunia tidak pernah berutang kebahagiaan pada siapapun. Ia tidak menjanjikan bahwa hidup akan selalu adil, atau bahwa semua usaha akan berbuah manis. Kalau kita terus menunggu dunia berubah agar kita bisa bahagia, kita akan menunggu seumur hidup. Dalam Stoikisme ada satu ajaran yang sangat membebaskan. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari apa yang terjadi padamu, tapi dari bagaimana kamu memaknai apa yang terjadi. Marcus Aurelius menulis, "Sumber kebahagiaan bukanlah apa yang terjadi di luar kita, tetapi bagaimana kita memandangnya." Bayangkan ini, dua orang menghadapi situasi yang sama, PHK, ditinggalkan pasangan, difitnah orang. Yang satu hancur dan larut dalam kemarahan, yang satu lagi tetap tegar, belajar menerima dan melanjutkan hidup. Apa yang membedakan mereka? Bukan situasinya, tapi respon batinnya. Kita seringkali lupa bahwa kebahagiaan itu keputusan batin. Kamu bisa memilih untuk bersyukur atau terus merasa kurang. Kamu bisa memilih untuk menerima atau terus menolak realitas. Kamu bisa memilih untuk menjalani hari ini atau terus menyesali hari kemarin dan mencemaskan hari esok. Masalahnya, kita terlalu sering memberikan remote kendali itu ke tangan orang lain. Kita merasa bahagia kalau dipuji, dan langsung jatuh kalau dikritik. Kita merasa utuh kalau dicintai, dan merasa hancur kalau ditolak. Padahal, selama kebahagiaanmu tergantung pada sikap orang lain, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Filsuf Epictetus pernah berkata, orang yang menggantungkan kebahagiaan pada hal di luar dirinya sendiri, sedang menyerahkan dirinya pada perbudakan. Jadi, mulai sekarang, ambil alih kembali remote itu. Putuskan untuk tidak menunggu dunia berubah baru kamu bahagia. Putuskan untuk tidak menunggu pengakuan orang baru kamu merasa berharga. Putuskan untuk memilih damai hari ini, di tengah kekacauan, yang belum tentu selesai besok. Bukan berarti kamu jadi apatis. Bukan berarti kamu tidak lagi berharap. Tapi kamu tidak lagi menggantungkan segalanya. Kamu belajar berjalan dengan tenang, meski hidup sedang tidak memberi alasan untuk tertawa. Karena kebahagiaan sejati bukan tentang apa yang kamu punya, tapi tentang siapa kamu ketika semua yang kamu punya diambil. Dan ketika kamu sadar bahwa kamu bisa memilih untuk bahagia tanpa menunggu dunia menjadi sempurna, disitulah kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Bukan ucapan orang lain yang menyakiti kita, bukan situasi yang sebenarnya menyiksa kita. Yang paling sering melukai adalah pikiran kita sendiri yang terus mengulang, menafsirkan, dan menyesakkan. Coba ingat kembali, berapa banyak luka emosional yang sebenarnya tidak berasal dari kejadian, tapi dari cara kita memikirkan kejadian itu. Seseorang mungkin hanya bicara dengan nada dingin, tapi kita memikirkannya semalaman. Apa dia benci aku? Apa aku salah? Apa aku kurang berharga? Seseorang mungkin lupa membalas pesan, tapi kita menyusunnya jadi narasi panjang. Aku nggak dianggap, aku selalu dikesampingkan. Aku nggak penting. Begitu kuatnya pikiran kita menyusun cerita, hingga luka pun lahir bukan dari kenyataan, tapi dari versi yang dibangun oleh pikiran kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga pikiran seperti seorang penjaga gerbang. Jangan biarkan semua asumsi masuk ke dalam benteng batinmu. Saring, amati, uji. Jangan langsung percaya. Epictetus mengatakan,
Bukan kejadian yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadap kejadian itu. Sayangnya, kita jarang menyadari betapa otomatisnya pikiran kita bereaksi. Kita langsung menilai, langsung mencurigai, langsung membangun dugaan, padahal kebenarannya belum tentu seperti itu. Luka emosional paling dalam seringkali muncul dari pikiran yang liar, yang tidak pernah dipantau. Pikiran yang tidak pernah dipertanyakan. Maka kita perlu berlatih menjaga pikiran seperti seorang pelatih menjaga otot. Berlatih untuk berjarak, untuk tidak langsung percaya pada isi kepala kita sendiri. Untuk berkata, tunggu dulu, ini fakta. Atau hanya tafsir, apa aku tahu pasti? Atau ini hanya ketakutanku saja? Semakin sering kita menyaring pikiran, semakin kecil kemungkinan luka itu berakar. Ingat, tidak semua rasa sakit berasal dari luar. Sebagian besar datang dari dalam. Dari ekspektasi yang tak terpenuhi. Dari anggapan bahwa hidup harus sesuai rencana. Demi dari pikiran bahwa semua orang harus mengerti kita. Padahal, dunia tidak diciptakan untuk selalu mengerti kita. Orang lain tidak bertugas untuk selalu memberi pengakuan. Dan pikiran kita bukan kebenaran absolut. Ketika kita sadar bahwa luka emosional bisa dicegah dengan mengawasi isi kepala, kita jadi lebih tenang. Kita tak lagi mudah baper. Kita tak lagi terpancing pada hal kecil. Kita belajar meletakkan ruang kosong antara kejadian dan reaksi. Dan dalam ruang kosong itulah, jiwa yang dewasa dan damai sedang dibentuk. Kita sering membayangkan keteguhan batin itu seperti anugerah. Sesuatu yang datang tiba-tiba, mungkin lewat motivasi yang membara, atau pengalaman pahit yang menyadarkan. Padahal, keteguhan yang sesungguhnya jarang lahir dari momen besar. Ia lahir diam-diam, dari kebiasaan kecil yang terus dijaga. Stoikisme menekankan pentingnya habitual disiplin, kebiasaan yang dilatih, bukan semangat yang diburu-buru. Filsuf Seneca berkata, kemampuan untuk tetap tenang dalam badai bukan soal keberuntungan, tapi soal latihan yang dilakukan saat langit masih cerah. Keteguhan batin bukan soal kuat menghadapi ujian besar, tapi soal konsisten menjaga dirimu saat tidak ada yang mengawasi, saat tidak ada yang memuji, saat tidak ada yang memaksa pagi hari. Bangun dan menenangkan pikiran sebelum dunia berbicara, menulis jurnal, berdoa, meditasi, menyambut hari dengan kesadaran bukan kekacauan. Malam hari, merefleksi, mengevaluasi, memaafkan diri sendiri. Bukan sekadar mengantuk dan tertidur, tapi memberi jeda agar hati tidak membawa luka besok pagi. Rutinitas sehat itu seperti pondasi. Kecil, tak terlihat, tapi menopang seluruh bangunan hidupmu. Tanpa rutinitas, emosi mudah limbung. Tanpa rutinitas, pikiran mudah diseret distraksi. Tanpa rutinitas, ketenanganmu bergantung pada situasi. Coba lihat orang yang hidupnya tampak damai. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka punya sistem, punya waktu untuk berpikir, punya ruang untuk mengenali perasaan, punya jeda untuk merawat batin. Kita terlalu sering membiarkan hari-hari berjalan tanpa arah. Makan saat stres, scroll tanpa kendali, tidur tanpa ritual, dan berharap besok akan lebih tenang. Padahal batin yang kuat butuh rutinitas yang stabil. Bukan rutinitas kaku, tapi rutinitas yang memberi pondasi. Kamu tidak bisa memilih kondisi hidupmu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu memulai dan mengakhiri harimu. Dan dari pilihan kecil itu, dibentuklah kekuatan besar yang tidak tampak dari luar, tapi terasa dalam ketenanganmu saat badai datang. Maka mulai sekarang, rawat harimu seperti kamu merawat tanaman. Disiram dengan disiplin, diberi cahaya dengan kesadaran, dibersihkan dari racun yang tak perlu. Karena keteguhan batin bukan sesuatu yang dicari jauh-jauh. Ia dibangun pelan-pelan dari rutinitas sederhana yang kamu jalani dengan sungguh-sungguh. Hidup ini penuh kejadian tak terduga. Orang-orang akan menilai sesuka mereka. Situasi akan berubah tanpa pemberitahuan. Dan hati kita
akan terus diuji oleh hal-hal kecil yang tak terlihat orang lain. Tapi satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, bagaimana kita memilih untuk merespons, bagaimana kita melatih diri untuk tetap teguh saat dunia sedang tidak berpihak. Dari prinsip-prinsip stoik, kita belajar bahwa hidup tenang bukanlah hidup tanpa luka, melainkan hidup yang tahu bagaimana menenangkan batin, bahkan saat luka itu, dan ketenangan itu bukan datang dari motivasi yang tinggi sesaat, tapi dari latihan kecil yang dilakukan setiap hari, dari pikiran yang terjaga, dari rutinitas yang menyehatkan, dari keberanian untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada dunia luar. Jika kamu ingin berjalan lebih jauh bersama kami, membangun karakter yang kuat dan jiwa yang tenang, channel ini ada untuk menemani prosesmu. Karena di Arah Baru, kita percaya bahwa arah hidup seseorang tidak ditentukan oleh masa lalunya, tapi oleh keberanian untuk bertumbuh hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar jika ada yang menyentuh hatimu dan bagikan ke temanmu yang juga sedang belajar menjadi lebih kuat dan lebih tenang. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus melangkah, pelan-pelan, tapi penuh kesadaran.